Firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 19 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Ayat 12, "Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya." Saudara, didikan Tuhan itu penting bagi kita, dan kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan didikan Tuhan. Didikan Tuhan itu akan membuat kita menjadi sekarakter Kristus, menjadikan hidup kita kudus seperti yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga kita memiliki karakter dan kriteria-kriteria yang membuat kita bisa hidup untuk hidup di langit baru dan bumi yang baru. Lagi pula saudara, didikan Tuhan itu memberi keuntungan besar bagi kita selama kita hidup di dunia ini. Karena firman-Nya berkata, orang yang mendapat didikan Tuhan itu, yang mengalami didikan Tuhan itu ternyata menerima didikan Tuhan, maksud saya, itu dia mendapat hikmat dan memperoleh kepandaian. Yang pertama, orang yang menerima didikan Tuhan mendapat hikmat, dan yang kedua, memperoleh kepandaian. Bukankah hikmat, kebijaksanaan, dan kepandaian itu sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup saudara untuk memutuskan keputusan-keputusan penting, mencari sekolah, masa depan, menjadi mahasiswa atau tidak, bekerja atau bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam hidup keluarga. Kita butuh hikmat, kita butuh kecerdasan dalam memutuskannya, dan itu diberikan kepada orang yang memiliki, yang mau menerima didikan Tuhan. Jadi menerima didikan Tuhan itu membuat saudara beruntung. Bahkan keuntungan ketiga dikatakan di ayat 14, karena keuntungan melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ayat 15, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau ingini tidak dapat menyamainya. Coba saudara bayangkan, menerima didikan Tuhan membuat saudara untung. Bahkan untungnya bukan kaleng-kaleng. Keuntungan perak, keuntungan emas, itu yang akan kau peroleh. Itu keuntungan di dunia, bayangkan saudara. Padahal didikan Tuhan itu bukan untuk keuntungan dunia ini saja, tetapi lebih daripada itu, untuk keuntungan dunia yang akan datang, menjadi harta kekalmu yang akan menemani hidupmu di kekekalan di masa yang akan datang. Tetapi saudara, itu diberikan juga untuk hidupmu hari ini. Ayat 16 dikatakan orang yang menerima didikan Tuhan itu umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ini diberikan untuk saudara yang menerima didikan Tuhan. Dan saya percaya gak hanya umur panjang di dunia, dan bukan hanya kekayaan di bumi, tapi umur panjang yang kekal di kekekalan surga. Itu diberikan kepada orang yang menerima didikan Tuhan. Kekayaan kerajaan sorga dan kehormatan kerajaan sorga di kekekalan itu diberikan kepada saudara yang menerima didikan Tuhan. Saudara bayangkan betapa luar biasanya berkat yang saudara terima ketika saudara mau menerima didikan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan lagi tidak mau menerima didikan Tuhan atau menolaknya, karena itu mendatangkan kerugian besar dalam hidup jasmanimu maupun dalam hidup kerohanianmu. Percayalah itu saudara. Tuhan ingin engkau berbahagia. Salam sejahtera.